Ini PPT untuk Pimlat Kepala Sekolah dalam pengembangan dokumen 1 KTSP tahun ajaran 2020-2021 pada Sekolah Binaan dan Sosialisasi Permendikbud 719 tahun 2020. Jadi ini sudah menyesuaikan dengan permen yang ada. Adapun komponennya terdiri dari ini, komponennya sama. Dari bab 1 ada halaman sampul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi. Bab 1-nya pendahuluan, kemudian bab 2-nya adalah visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, muatan kurikulum yang terdapat di bab 3. Kemudian ini yang berbeda sekali adalah bab 4, pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Kemudian ada kalender pendidikan, dan bab terakhir penutup serta lampiran-lampiran. Itu dokumen 1 KTSP yang sudah menyesuaikan Permendikbud 719. Di sini untuk rumusan kalimat pengesahannya bertumpu pada permen yang ada, yaitu Permen 61 2014 di pasal 3 ayat 7. Berdasar hasil rapat Dewan Pendidik bersama Komite Sekolah, kurikulum SMPX ditetapkan, disahkan, dan dilaksanakan di SMPX pada tahun ajaran 2020-2021. Itu sudah sesuai dengan Permendikbud 61 2014. Ini ya, 61 pasal 3 ayat 7 ditetapkan. Itu tadi bunyinya sudah disesuaikan, nanti tinggal menyesuaikan sekolah masing-masing. Kemudian ada daftar isi. Diingat, daftar isi buatlah yang terakhir kalinya agar supaya tidak berbeda dengan yang ada di halaman masing-masing. Kemudian bab 1-nya ini ada latar belakang, terdiri dari rasional pengembangan kurikulum, karakteristik kurikulum, tujuan pengembangan kurikulum sebagai acuan pelaksanaan pendidikan, pembelajaran, dan penilaian di satuan pendidikan. Adapun landasan yuridisnya nanti semua regulasi yang relevan, termasuk yang terbaru yang ada di dalam masa pandemi. Kemudian prinsip-prinsip pengembangan kurikulumnya nanti kita bahas satu persatu. Kemudian tujuan pendidikannya. Di sini tujuan pendidikan nasional, kita ulangi lagi di sini. Kembali lagi, ada tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan dasar, nanti masing-masing dijabarkan. Kemudian yang B itu adalah visi satuan pendidikan, kemudian yang C misi satuan pendidikan, dan D tujuan satuan pendidikan. Kemudian bab 3 struktur dan muatan kurikulumnya. Di sini ada kompetensi inti, kompetensi dasar, mata pelajaran, beban belajar, muatan pembelajaran, kompetensi, dan kegiatan pengembangan diri serta KKM. Nah, ini dia. Pada saat di bab 4 ini, pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19, nanti ada kebijakan atau prinsip kebijakannya, kemudian alternatif model pembelajaran, dan C adalah pembelajaran luring, serta D pembelajaran daring. Nah, di sini ketika prinsip kebijakan itu kita cantumkan untuk yang berkaitan dengan masa pandemi, dan juga nanti yang ada di instrumen dokumen 1 nanti dicantumkan. Kemudian yang B, alternatif model pembelajaran ini diceritakan sesuai yang dilaksanakan oleh sekolah masing-masing. Inilah yang menjadi karakteristik dari dokumen 1, tiap sekolahan itu berbeda. Kemudian pembelajaran luringnya, bagaimana kita menyampaikan untuk peserta didik yang tidak bisa melaksanakan pembelajaran daring.
mungkin tidak punya HP, tidak punya pulsa paketan atau sinyalnya jelek, maka pembelajaran luring bisa. Triknya macam-macam tergantung dari sekolahan. Ada yang gurunya memberikan tugasnya ke anak-anak langsung diantar, atau siswanya mengambil ke sekolah secara bergiliran dan sebagainya. Nanti itu dijelaskan di pembelajaran luring. Kemudian untuk pembelajaran daring pun sama, bahwasanya pembelajaran daring ini berbeda tiap sekolah tergantung dari sarana dan prasarana serta kondisi pembelajaran siswa. Prinsipnya tidak membuat siswa susah, tetap terjaga kesehatan, menjaga kesehatan. Yang penting adalah pembelajaran yang bersifat aplikatif atau kontekstual, bisa dilaksanakan di rumah dan tetap siswa, orang tua, guru sehat dan senang. Itu prinsipnya. Kemudian kalender pendidikan, pengaturan tentang permulaan tahun ajaran saya kira sama, hanya nanti jumlah efektifnya juga sama dalam 1 tahun. Yang berbeda adalah jadwal waktu libur. Ya, ini nanti ada kondisi-kondisi khusus sekolah misalkan yang berbasis Islam atau sekolah yang berbasis keagamaan, itu akan berbeda waktu liburnya, tidak sama seluruh Indonesia. Ini lampirannya di bab 6. Yang pertama adalah analisis ketentuan peraturan perundangan mengenai kurikulum. Nah, ini akan banyak sekali analisis yang ada karena berkaitan dengan undang-undang yang baru, berkaitan dengan landasan hukum yang baru. Tentunya ini akan menjadi analisis kita masing-masing tiap sekolah. Kemudian analisis kebutuhan peserta didik, satuan pendidikan dan lingkungan. Jelas ini berkaitan dengan kebutuhan peserta didik di tiap sekolah, di tiap lingkungan itu berbeda, khususnya di masa pandemi ini. Yang ketiga pun sama, analisis ketersediaan sumber daya pendidikan juga sama. Dan yang utama adalah nomor 4 ini, analisis pemetaan kompetensi dasar, karena prinsipnya ketika di Permendikbud 719 tahun 2020 itu adalah penyederhanaan kompetensi dasar. Di dalam permen tersebut dinyatakan bahwa tidak harus 100% kurikulum tercapai. Yang penting penyederhanaan ini disesuaikan dengan kondisi sekolah Bapak Ibu semua. Jadi tidak ada keharusan. Kemudian undangan revisi KTSP, daftar hadir peserta revisi KTSP, notulen, berita acara. Nah, ini semua nanti akan harus ada bukti fisiknya. Kemudian hasil validasi dari pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten sesuai dengan daerahnya masing-masing. Oke, itu. Nah, ini sosialisasi Permendikbudnya. Ini pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Nah, termasuk tadi dalam kondisi khusus ini pemerintah menyelenggarakan penyederhanaan yang sangat simple, membuat KD-KD itu sesimpel mungkin. Ini penekanan peningkatan satuan pendidikan dalam menyikapi kondisi khusus. Jadi sekolah masing-masing bagaimana analisis KD-nya itu sesuai dengan kondisinya masing-masing. Tidak mungkin akan 100% seperti yang kondisi normal, namanya saja kondisi khusus, jadi disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Nah, ini pedoman pelaksanaannya seperti tadi. Di sini khusus untuk pedoman pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus adalah pembelajarannya di sini berdasarkan prinsip aktif, relasi sehat, inklusif, keragam budaya. Jadi prinsipnya aktif, semua orang atau dalam keluarga, siswa, orang tua, guru itu berpartisipasi aktif. Kemudian relasi sehat, bagaimana agar supaya siswa tetap belajar di rumah, tetap sehat tanpa harus keluar rumah dan menyebabkan sakit. Kemudian tidak ada inklusif, itu tidak ada
tidak ada pembedaan antara suku, ras, agama, dan kemudian anak yang berkebutuhan khusus. Ada keragaman budaya, masa depan sebagai orientasi, misalkan sebagai peserta didik bagaimana mengaplikasikan pembelajaran yang sudah didapatkan, misalkan dalam IPA ada pembudidayaan tanaman. Nah, suatu saat bagaimana dia bisa melaksanakan untuk budidaya tanaman untuk bisa dijadikan sebagai pekerjaan. Itu prinsipnya menyenangkan. Diawali asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini pun sangat sederhana, boleh dilaksanakan oleh sekolah. Jika sekolah itu mampu, maka bisa berkolaborasi dengan psikotes dan sebagainya. Tapi jika tidak mampu, ya dilaksanakan sesederhana mungkin oleh sekolah dengan tujuan agar supaya asesmen diagnostik ini bisa merekam mana siswa yang mampu, mana siswa yang tidak mampu, bisa dan tidak bisa dalam hal akademik dan seterusnya. Ini namanya diawali dengan asesmen diagnostik untuk bisa menempatkan siswa itu di posisi mana. Kemudian pendampingan afirmasif, kontekstual dan bermakna. Tadi kontekstual dan bermakna ya yang bisa diaplikasikan pembelajaran itu di rumah. Jadi kalau kita memanfaatkan pembelajarannya itu berdasarkan lingkungan, jadi kita tidak mungkin lingkungan sekolah. Jadi aplikasikan yang bisa dilaksanakan di lingkungan rumah dan bermakna. Tuh. Asesmennya sama berdasarkan prinsip valid, reliable, adil, fleksibel, otentik, terintegrasi. Hasilnya juga bisa sebagai umpan balik. Itu. Kemudian ini Permendikbud yang berkaitan dengan pandemi yang awal. Sudah. Itu sekarang kita lanjut untuk contoh dari ini instrumennya. Instrumen dokumen 1. Ya. Ini sudah kita telaah bersama-sama. Ini instrumen dokumen 1-nya. Ya, mulai dari identitas sekolah, kepala sekolah, alamat, kemudian berikutnya adalah halaman sampulnya bagaimana, harus ada logonya, judul kurikulumnya, tahun ajaran, lembar pengesahannya, jangan lupa rumusan kalimatnya sesuai dengan Permendikbud tadi 61 tahun 2014, pasal 3 ayat 7, tanda tangan kepala sekolah itu yang menetapkan, tanda tangan ketua komite yang menyetujui, tanda tangan kepala dinas itu yang mengesahkan. Kemudian kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, latar belakang, landasan yuridis, ini banyak sekali landasan yuridisnya, sesuaikan ini ya, disesuaikan landasan yuridisnya. Kemudian nah ini acuan konseptual tidak dimasukkan di dalam kurikulum atau dokumen 1 karena acuan konseptual dan prinsip pengembangan kurikulum ini merupakan acuan untuk pembuatan kurikulum 2013-nya. Jadi sekali lagi C dan D ini bukan sistematikanya di dalam dokumen 1. Kemudian bab 2. Bab 2 itu ada visi dan misi satuan pendidikan, ada tujuan nasional, nanti kita sebutkan tujuan pendidikan dasar, visi sasaran satuan pendidikan, visinya apa, kemudian misinya apa, bagaimana kita akan mencapai visi itu melalui misi. Yang jelas nanti harus visi misi itu sinkron dan bisa tercapai dalam 4 tahunan. Kemudian tujuan satuan pendidikan juga mengacu ke visi kita. Ini struktur dan muatan kurikulumnya. Ada kompetensi intinya, kompetensi dasarnya, mata pelajarannya ini, beban belajarnya ini. Kemudian
muatan pembelajarannya, kemudian kompetensi dasar muatan lokalnya, pengembangan dirinya nanti diceritakan bagaimana pengembangan diri yang ada di sekolah kita, kemudian KKM-nya jangan lupa nanti walaupun ada KKM tapi kita tetap tidak boleh meninggalkan peserta didik, dalam arti semua harus tuntas. Kriteria kenaikan kelasnya ada, kriteria kelulusannya tentunya berbeda karena tidak ada ujian nasional, dan pelaksanaan pembelajaran pada masa COVID-nya ini, prinsip kebijakannya tadi sudah ada, bagaimana kemudian alternatif model pembelajarannya yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di sekolah, bagaimana alternatif pembelajarannya, mungkin ada yang kolaborasi, kemudian dari berapa mata pelajaran mungkin yang KD-nya bersesuaian bisa dilakukan untuk penugasan proyek. Jadi satu tugas proyek bisa untuk beberapa mapel. Nah, ini yang perlu itu tadi butuhnya analisis KD. Kemudian alternatif model pembelajarannya itu disesuaikan juga dengan kondisi kita. Jadi disesuaikan sekolah masing-masing, tidak ada keharusan. Kemudian pembelajaran luringnya juga sama. Kemudian daringnya ada yang sudah mempunyai CAD, sistem aplikasi digital, ada namanya lagi Sitampan, sistem tatap muka online. Tapi yang tidak punya WhatsApp juga tidak masalah, WA group tidak masalah, atau yang sudah punya Zoom meeting, sudah bisa pakai Google Meet, Google Form, kemudian ada lagi adalah Google Classroom, tidak masalah, lebih baik. Ini bab 5 kalender pendidikan, bab 6 penutup tadi, di sini ada analisisnya dan seterusnya. Nah, ini untuk instrumennya ya. Itu untuk instrumen dokumen 1. Nah, ini kita masuk ke bab 1. Bab 1-nya bagaimana di pendahuluan. Nah, ini bagaimana di pendahuluannya. Pendahuluannya ini Bapak Ibu bisa melihat ini, terus diceritakan apa saja kebutuhannya ini. Nah, penyusunan KTSP ini ya, ceritakan ini yang dicontohkan karena ini adalah sekolah SPP SKS. Jadi di atas, di awal dia menceritakan tentang SPP SKS ya. Jadi berbeda nanti kalau sekolah Bapak Ibu yang sekolah reguler saja berarti bisa menyesuaikan. Ini masih yang berkaitan dengan SPP SKS. Nah, nanti baru di bawahnya untuk yang sekolah reguler biasa. Ini ya, Pak Ibu nanti bisa melihat. Oke, ini bab 1. Kita masuk ke bab 2. Bab 2 visi dan misi satuan pendidikan. Ini Bapak Ibu contohnya, tujuannya ini berdasar tujuan pendidikan nasional. Ini menurut Undang-Undang Sisdiknas. Kemudian ini visinya SMP Negeri 5, terwujudnya warga sekolah yang berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab serta peduli lingkungan. Indikatornya ini, indikatornya dijabarkan di indikator-indikator, tentunya memasukkan tersedianya sarpras sekolah yang memadai dan terkini pada masa pandemi. Nah, ini jangan lupa dicantumkan. Kemudian misinya ini nanti bisa dilihat sendiri. Ini tujuan pendidikan di SMP 5. Sudah,
Kita masuk ke lihat ke bab 3. Kita lihat bab 3, ini contohnya struktur dan muatan kurikulum SMP 5. Ini kita lihat, jangan lupa ini satu yang di atas adalah tentang SPP SKS, ada yang 4 semester, ini yang SKS, ini yang regulernya di bawah ya, ini penghitungannya, nilainya tidak usah, ini untuk yang SPP SKS 8 semester. Ini Bapak Ibu lihat sendiri, ini KI-nya kelas 7, 8, 9 ya, KD-nya kelas 7, IKD. KIKD Bapak Ibu jangan lupa kita mengambilnya juga dari permen yang terbaru tentang KIKD. Ini sampai selesai tentang KIKD. Kita lanjut ke bab 4. Nah, ini Bapak Ibu yang utama di dalam dokumen 1 bagi yang masih bingung untuk bagaimana bab 4-nya, kita lihat di sini Bapak Ibu. Prinsip kebijakannya tadi kita cantumkan, Permendikbudnya ini tentang 719, aktif pembelajaran mendorong keterlibatan penuh peserta didik, relasi yaitu sehat antar pihak yang terlibat, yaitu pembelajaran mendorong semua pihak yang terlibat untuk menaruh penghargaan yang tinggi terhadap perkembangan belajar peserta didik, menciptakan rasa aman, saling menghargai, percaya dan peduli, inklusif, tidak ada pelanggaran SARA, keragaman budaya, berorientasi sosial, mendorong peserta didik untuk memaknai dirinya sebagai bagian dari lingkungan, berorientasi masa depan tadi yang dicontohkan agar supaya siswa bisa mengaplikasikan di kemudian hari sesuai dengan kemampuan peserta didik. Nah, ini difokuskan pada tahapan dan kebutuhannya, berfokus pada penugasan kompetensi, membangun kepercayaan, keberhargaan dirinya, menyenangkan ya, tidak membosankan, berdasarkan edaran Mendikbud 4/20 ini yang terdahulu ya. Ini alternatif pembelajarannya. Nah, ini mulai usia, memperhatikan usia dan tahap perkembangan. Yang dilakukan di SMP 5, kompetensi beban belajarnya. Ini ada sedikit perbedaan ya, disesuaikan. Ada yang hanya 1 jam tidak masalah. Ini yang menggunakan sistem paket 6 semester, ini untuk yang SKS. Ini pembelajaran luringnya menggunakan media buku, modul, bahan ajar dari lingkungan sekitar, menggunakan media televisi dan radio. Jadi luring itu bukan tatap muka ya. Kemudian pembelajaran daringnya ini ada ini tadi yang diceritakan CAD, sistem aplikasi digital. Jadi ada beberapa fitur, antara lain nanti ada fitur untuk menu wali kelas, tugasnya untuk
memantau penugasan, pemantauan tatap muka. Tatap mukanya, buat tatap muka berarti wali kelasnya membuat jadwal tatap muka, kemudian pantau tatap muka. Penugasan, buat penugasan. Ini untuk apa tugasnya sehingga tidak bertumbukan. Penilaian hariannya juga sudah dengan buat penilaian harian, jadwal, juga menggunakan CAD, absensi. Nanti absensi itu sudah ngeling ke orang tua, rekapnya. Ini namanya CAD. Ini petunjuk teknis terkait pembelajaran di rumah secara daring untuk peserta didik. Bagaimana untuk tatap mukanya, bagaimana penugasannya, bagaimana penilaiannya, di sini semua. Oke. Dan petunjuk teknis pembelajaran di rumah secara daring untuk guru mata pelajaran. Ya, tadi untuk siswa, ini untuk guru mata pelajarannya. Jadi sudah terintegrasi seluruhnya. Ini ada yang pakai Zoom, ada Google Meet, ya, tergantung juga dari guru-gurunya, menggunakan YouTube. Nah, ini jadi berbeda. Ini penugasannya dilakukan secara daring dengan media yang sudah disepakati dengan guru mata pelajaran yang bersangkutan. Ada CAD tapi tetap WA group, ada Google Drive ataupun email. Jadi semuanya berbasis CAD, sistem aplikasi digital. Ini sekolah yang memang sarana prasaranya sudah memenuhi. Kemudian tata cara pelaksananya ini nanti bisa Bapak Ibu membaca sendiri. Ini peran kepala sekolah, peran peserta didik, pendidik, orang tua. Nah, ini saling berkolaborasi. Komite sekolah sangat mendukung sekali, komite sekolah. Itu poinnya di bab 4. Sekarang di bab 5. Kalender pendidikan. Di sini ada untuk pengaturan permulaan tahun ajaran, minggu efektifnya, pembelajaran efektifnya, waktu liburnya. Ini untuk jadwal minggu efektifnya. Ini waktu liburnya. Ini jadwal libur sekolah, jadwal waktu libur sekolahnya. Mulai menyusun alur penyusunan kaldik. Ini alur penyusunan kaldiknya. Sudah, itu bab 5. Sekarang bab 6. Nah, ini Bapak Ibu yang untuk bab 6 kesimpulannya. Bagaimana KTSP, bagaimana visi misinya. Ini SMP 5. Sesuai dengan kurikulum 13, adanya pandemi, kondisi khusus pandemi. Itu lagi ini ketika kondisi khusus ini ya. Terakhir ada kata pengantarnya. Ini kata pengantar biasa, kata pengantarnya ini jadi sudah ini pengantar. Kemudian halaman pengesahannya ini lembar pengesahannya. Ini tadi yang disesuaikan dengan Permendikbud 61 2014.
dasar ini yang menetapkan kepala sekolah, kemudian menetapkan kepala sekolah ini kepala dinasnya, nanti pengawasnya hanya memverifikasi. Itu dia, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau mau mengadopsi disesuaikan dengan sekolah masing-masing, karena ini juga sekolah SPPKS dan reguler. Selamat berkarya.